Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma linahdiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala TK Islami Kota Magelang, yang saya hormati seluruh rekan guru yang telah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini menghadiri acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-11. Di sini saya akan menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan guru sekalian, acara selanjutnya sambutan Kepala TK Islami yang akan disampaikan oleh Bunda Artiwi Anggraini SPD. Kepada Bunda Artiwi disilakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh guru TK Islami Kota Magelang. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi penganut sunnahnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, marilah nanti kita di sini sama-sama menyaksikan atau mendengarkan materi dari calon guru penggerak dari TK Islami angkatan ke-11 yang menyampaikan diseminasi budaya positif. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya selaku kepala sekolah, saya ingin sekolah kita dengan adanya calon guru penggerak ini semoga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan memperkuat nilai-nilai positif di kalangan siswa dan seluruh anggota sekolah. Dan juga dengan adanya calon guru penggerak di TK Islami ini dapat menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam menciptakan suasana yang harmonis dan penuh semangat di lingkungan sekolah dan di lingkungan secara berkelanjutan untuk peningkatan prestasi dan pengembangan karakter-karakter siswa yang ada di sekolah TK Islami Kota Magelang. Dan juga kepada calon guru penggerak yang angkatan ke-11 ini semoga dapat memotivasi guru-guru yang lain agar guru-guru yang belum sempat
lulus. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang berkualitas dan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan anak didik kita di masa depan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan guru yang saya hormati, izinkan saya untuk memaparkan materi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Di sini saya akan menjadi pemateri pertama. Kita ada 3 pemateri. Yang pertama saya sendiri, yaitu Dewi Sinta Purnamasari SPD. Lalu materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Artiwi Anggraini SPD. Dan materi ketiga akan disampaikan oleh Ibu Ica Krisnawati SPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat posisi kontrol guru. Nah, ibu-ibu, sebelum kita mulai karena hari sudah siang, kita ice breaking dulu ya supaya kita lebih semangat. Ice breaking kali ini kita konsentrasi. Ibu-ibu sebutkan saja warnanya. Tidak usah sebutkan bacaan dari tulisan yang ada di depan. Siap ibu-ibu? Siap. Siap, semangat. Semangat. Kita mulai ya. Siap? Siap. Lanjut level sedang. Lebih keras lagi suaranya Bu. Level sulit. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini ternyata kita semua sudah konsentrasi. Baiklah ibu-ibu, kita lanjut ke materi kita ya. Nah, di sini ada pertanyaan ibu-ibu. Pertanyaan yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nah, menurut ibu-ibu, apakah pemberian hukuman itu memang dapat mendisiplinkan siswa? Menurut pendapat Ibu Putri, Ibu Putri setuju tidak kalau memberi hukuman kepada anak-anak itu dapat membuat anak-anak menjadi disiplin? Baiklah, terima kasih pada Bunda Dewi untuk pertanyaannya, itu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Jadi untuk pendapat ini saya setuju ya, dikarenakan hukuman itu merupakan hukuman itu dapat menjadi pembelajaran ya, istilahnya dapat menjadi pembelajaran bagi siswa agar siswa tersebut tidak melakukan hal yang sama, dan juga bisa menjadikan suatu pembelajaran ke depannya agar siswa itu menjadi siswa yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan atas jawaban Ibu Putri. Lalu ada pertanyaan kedua, apakah pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa? Saya ingin mendengar pendapatnya Ibu Brenda.
Baik. Untuk meningkatkan prestasi siswa, kita perlu memberikan reward, ya, agar memotivasi siswa itu biar lebih semangat, biar lebih aktif lagi dalam belajar. Ya, terima kasih Bu Firda atas pendapatnya. Lalu yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bagaimana menurut pendapat Ibu Kiki? Apakah setuju? Setuju, karena kita harus guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Terima kasih Bu Kiki. Lalu yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana menurut pendapat Ibu Maharani? Baiklah, terima kasih. Menurut saya guru itu penting bagi teman, bagi siswa karena bisa mendapatkan apa-apa bagi siswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Maharani atas pendapatnya. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Maharani. Ya, ini adalah salah satu pertanyaan pematik untuk materi kita pada siang hari ini, Bu, ya. Nanti akan kita bahas. Nah, apa itu budaya positif? Di sini kami akan menjelaskan tentang budaya positif, Bu, ya. Apakah ibu-ibu di sini sudah mengetahui apa pengertian budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan yang ada di sekolah. Misalkan sekolah kita, di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif seperti anak-anak setiap hari sebelum masuk ke kelas mereka terbiasa mengucapkan salam kepada gurunya. Anak-anak juga terbiasa untuk mengucapkan kata terima kasih dan minta tolong. Itu adalah salah satu budaya positif. Contoh sedikit dari sekolah kita yang kita terapkan. Ini adalah materi kita hari ini. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, materi pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di sini arti dari berdiferensiasi di mana seorang guru harus memiliki atau mempunyai materi atau metode pembelajaran yang membebaskan anak untuk memilih sendiri sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Di sini di sekolah kita sudah menjalankan seperti kita membagi kegiatan anak menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat dan bakat anak-anak kita. Di sana juga ada profil Pancasila. Ibu-ibu masih hafal lagu profil belajar Pancasila? Masih. Nah, bagaimana kalau kita nyanyikan dulu, Bu, ya? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkeanekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih ibu-ibu. Itu adalah karakter profil Pancasila yang harus selalu kita ingat, ya, sebagai seorang guru. Kita akan membuat anak-anak kita memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kita masuk ke pergeseran paradigma teori kontrol, di mana di sini menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita masuk ke materi disiplin positif. Ibu-ibu, menurut ibu-ibu disiplin itu apa? Dari kata-kata disiplin.
Saya ingin mendengar pendapatnya Ibu Hana. Baiklah, menurut saya disiplin itu yang mengikuti aturan yang telah dibuat. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Ibu Hana. Kalau kita mendengar kata-kata disiplin itu lebih ke arah taat ya, taat atau kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah. Kalau kita di sini di sekolah kita biasanya itu dapat kita lihat dari jam datang anak, apakah anak datangnya sesuai dengan waktu atau tidak, atau dari seragam anak apakah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan lain sebagainya. Di sini disiplin positif ini merupakan kegiatan yang untuk menyadarkan atau memberdayakan murid untuk terbiasa tanpa meminta penghargaan atau imbalan. Misalkan ada anak itu yang sengaja, misalkan dia datang lebih awal karena dia mengharapkan penghargaan dari gurunya, penghargaan atau imbalan. Nah, kalau anak itu terbiasa kita beri penghargaan dan imbalan, pada suatu hari misalkan kita tidak datang ke sekolah, dia datang pagi, dia akan merasa kecewa. Lalu besoknya dia akan datang siang, karena yang diharapkannya adalah penghargaan dan imbalan. Jadi yang kita tanamkan itu bagaimana anak itu memiliki rasa disiplin positif itu dari dirinya sendiri tanpa ada iming-iming imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini makna kata disiplin menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dalam dirinya sendiri, bukan dari dorongan dari orang lain. Disiplin positif ini salah satu pendekatan yang membuat anak disiplin tanpa melakukan kekerasan dan hukuman. Kalau di sekolah dasar mungkin untuk pendisiplinan, misalkan ada anak yang terlambat, biasanya gurunya memberikan hukuman atau bisa jadi kekerasan pada anak tersebut. Nah, di sini kita belajar bagaimana kita tidak memberikan hukuman dan kekerasan kepada anak tersebut, anak yang melanggar kedisiplinan. Tujuan disiplin positif tadi sudah kita jelaskan, yaitu agar anak tidak terpengaruh atas hukuman, hadiah dan penghargaan dari murid, agar anak menyadari sendiri bahwa disiplin itu sesuatu yang sangat penting ditanamkan dari diri anak tersebut mulai dini hingga bisa nanti anak-anak terbiasa untuk memiliki sikap disiplin. Selanjutnya materi nilai-nilai kebajikan. Di sini ibu-ibu sudah tahu apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Di sini dibagi menjadi 3 nilai-nilai kebajikan itu. Yang berdasarkan profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkeanekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di sini kita sebagai seorang guru tentunya mempunyai tujuan agar anak-anak kita memiliki karakter seperti profil pelajar Pancasila. Lalu selanjutnya itu ada toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas dan kerjasama. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, terutama kepada anak-anak usia dini, karena anak-anak usia dini ini adalah awal atau tahap awal mereka mempelajari karakter profil Pancasila. Yang terakhir itu
keterampilan hidup, di mana mereka harus mempunyai rasa dapat dipercaya, tulus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah, sangat banyak nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dari sini kita mulai dari beriman dan bertakwa. Di sekolah kita, menurut ibu-ibu, apakah kita anak-anak kita sudah mempunyai karakter produk Pancasila yang beriman dan bertakwa? Ya, sudah, karena kita sudah menjalankan sholat duha, membaca Iqra, hafalan hadis dan surat-surat lainnya. Dan kita juga sudah menanamkan nilai-nilai berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Semoga nanti kita juga bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan yang lain yang ada di sini ya, seperti menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Karena itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ibu-ibu sudah tahu kalau kita seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol guru. Nah, saya ingin meminta pendapatnya Ibu Ica. Menurut Ibu Ica, di sekolah Ibu itu masuk ke posisi yang mana ya? Posisi kontrol guru yang mana? Mohon izin Ibu Ica. Terima kasih Bu. Selama di kelas ini saya memiliki posisi kontrol guru sebagai teman yang saya tanamkan, teman dan juga pemantau selama ini. Terima kasih. Apakah menurut Ibu posisi itu sudah tepat Ibu miliki begitu? Kalau menurut saya sudah tepat, tapi mungkin ada posisi kontrol yang lebih baik lagi. Iya, Daripada teman dan juga pemantau. Iya, terima kasih Ibu Ica atas pendapatnya. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Ica. Ya ibu-ibu ya, kita ini sebagai seorang guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Nah ibu-ibu, kalau sebagai penghukum, siapa yang di sini suka menghukum murid? Apakah seorang guru itu harus atau banyak yang menjadi posisi kontrol penghukum? Kalau kita lihat saat ini, terkadang kita ini menjadi seorang penghukum tanpa kita sadari Bu ya. Tapi kalau di TK insya Allah tidak, karena guru-guru TK tidak menghukum muridnya, tetapi lebih ke menjadi teman atau menjadi manajer. Nah di sini ibu-ibu sudah mengerti semua pengertian dari masing-masing 5 posisi kontrol guru. Baiklah, saya akan menjelaskan Bu ya. Yang pertama penghukum. Contoh guru yang suka menghukum. Ini adalah menghardik, menunjuk-nunjuk. Misalkan ya, ini misalkan ada anak yang terlambat. Kita sebagai seorang guru memaki. Kenapa kamu terlambat hari ini? Kamu tidak lihat jam sudah berapa? Sekarang ibu hukum kamu untuk berjemur di lapangan 1 jam. Nah, itu sudah termasuk posisi kontrol guru penghukum Bu ya. Itu adalah salah satu penghukum. Sebaiknya kita sebagai seorang guru menghindari posisi tersebut Bu ya. Lalu hal itu akan menyebabkan anak menjadi dendam kepada kita. Di dalam hatinya bergejolak, menjadi dendam dan tentu saja tidak menyukai kita sebagai gurunya, karena kita terlalu sering menghukum tanpa kita tahu alasan dia terlambat apa. Bisa jadi tidak ada yang mengantar atau ada alasan-alasan tertentu. Kita langsung menghakimi anak tersebut dengan mengucapkan kata-kata yang kasar. Lalu sebagai pembuat rasa bersalah, di sini apakah ibu-ibu pernah merasa memiliki
menjadi posisi kontrol seperti membuat merasa bersalah? Terkadang kita menjadi guru yang membuat merasa bersalah. Di sini kita ngomongnya lembut, misalkan ya. Begini kita ngomong, kamu terlambat ya. Ibu sudah capek-capek menjelaskan kalau kita itu harus datang tepat waktu, tapi kamu masih saja terlambat. Bagaimana perasaan anak? Dia pasti merasa bersalah. Kita memang ngomongnya lembut kepada anak-anak, tetapi anak akan merasa bersalah dengan kata-kata kita. Dan dampaknya untuk anak yaitu anak sudah pasti merasa bersalah, lalu dia menjadi rendah diri dan menarik diri. Kalau biasanya dia berani kepada ibu gurunya, dia jadi agak menghindar karena dia rasa aku sudah mengecewakan ibu, gitu ya. Nah, ini posisi teman. Mungkin kita sebagai guru TK lebih ke menjadi posisi teman ya. Teman ini guru bersikap seperti teman yang ramah. Jika anak-anaknya ceria, kita ikut ceria. Kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk anak. Posisi kontrol ini cenderung bersendal gurau kepada anak-anak untuk menghangatkan suasana. Dan dampaknya sangat bagus untuk anak. Anak akan bergantung, tidak akan bergantung pada orang, membuat anak tidak mandiri. Jadi menjadi seorang posisi kontrol guru yang teman ini juga harus ada batasannya. Kalau kita misalkan terlalu bebas atau terlalu mengajak anak berteman, jadi anak-anaknya menjadi tidak mandiri atau bisa jadi berani kepada kita ya, karena kita sudah menganggapnya sebagai teman. Ada dua lagi posisi kontrol guru, yaitu sebagai pemantau. Nah, di sini ada guru-guru yang mereka hanya melihat dari jauh perilaku anak tersebut. Dia menghukum tidak, membuat merasa bersalah tidak. Dia hanya memantau apa yang dilakukan anak tersebut saat anak-anak itu melakukan kesalahan. Itu juga termasuk guru yang cuek berarti Bu ya. Cuek. Jadi dampaknya anak-anak itu ketika diberi hukuman, mereka tidak diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Jadi anak-anak juga tidak mandiri kalau kita hanya menjadi seorang pemantau. Lalu manajer. Nah, menurut Ibu, apakah posisi manajer ini sudah tepat untuk seorang guru selain teman tadi Bu ya? Manajer di sini seorang guru, mereka ikut dalam permasalahan siswa, tetapi menyuruh siswa untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Dan dampaknya anak menjadi mandiri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Contohnya misalkan yang terlambat tadi datang ke sekolah, gurunya memberikan solusi kepada anak. Apakah besok kamu akan terlambat datang ke sekolah? Nah, di sini anaknya pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Atau dengan alasan misalkan tadi pagi saya tidak dapat ojek Bu. Nah, besok bagaimana kalau supaya tidak terlambat lagi, dan anak-anaknya memberikan jalan keluar, yaitu untuk lebih awal lagi supaya dapat ojek gitu Bu ya. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi penghukum. Nah, bisa kita lihat Bu, apakah Ibu pernah mengeluarkan kata-kata seperti yang ada di sana? Patuhi saya, atau awas kamu selalu salah. Ayo Ibu-ibu, apakah pernah mengatakan kata-kata seperti itu ke murid? Ya, baiknya kita tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu Bu ya, karena nanti anak-anaknya juga akan merasa dendam. Itu
Contoh membuat masalah tadi, saya sangat kecewa dengan kamu, katanya, membuat anak menjadi rendah diri. Kalau teman tadi, ayolah bantu ibu. Nah, tetapi kalau kita juga terlalu berteman, nanti anak-anaknya juga ngerunjak ya. Jadi terlalu berani kepada kita. Manajer tadi sudah kita jelaskan, kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya seperti yang apa yang mereka lakukan. Posisi pemantau dari guru mengawasi dari jauh, apa yang telah kamu lakukan, kenapa kamu terlambat, gitu. Baiklah ibu-ibu, itu tadi pemaparan dari saya tentang budaya positif. Nanti materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Aktiwi Anggraini dan Ibu Ice. Jadi bagi ibu-ibu yang merasa belum jelas, saya berikan satu pertanyaan Bu ya yang ingin ditanyakan. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, disilakan. Ya Ibu Hana. Bismillah, baiklah, terima kasih Ibu Dewi. Saya ingin bertanya, posisi kontrol apa yang paling tepat untuk guru? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Hana. Posisi kontrol yang paling tepat kita sebagai seorang guru yaitu sebagai manajer, Bu. Karena sebagai seorang manajer itu, ketika anak melakukan kesalahan, kita akan membuat anak itu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Misalkan ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan, kita akan mengajak anak itu untuk mengambil sampah dan membuangnya ke kotak sampah. Itu adalah posisi kontrol yang paling tepat untuk guru. Kalau TK, selain itu juga bisa menjadi teman, Bu ya, tetapi tetap tahu batasannya. Apakah mengerti Bu Hana? Mengerti Bu. Terima kasih. Baiklah rekan-rekan sekalian, sekian paparan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa kita bicarakan lagi di sesi lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu Ibu Aktiwi Anggraini SPD. Kepada Ibu Aktiwi disilakan. Baiklah Ibu, terima kasih kepada Bunda Dewi atas kesempatannya. Di sini saya akan menjadi pemateri kedua, yaitu menyampaikan motivasi perilaku manusia dan juga kebutuhan dasar manusia. Tapi sebelum saya menyampaikan materi kedua ini, saya akan mengajak ibu-ibu, karena ini sudah siang kok ya, kita ice breaking dulu biar semangat. Ayo, katalog tersedianya silakan berdiri ibu-ibu. Kita mulai ya. Silakan berdiri. Oke Ibu, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya Bunda Dewi. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini, manusia berperilaku biasanya
motivasi. Nah, di sini ibu-ibu, di mana ibu-ibu itu diibaratkan sebagai anak. Kira-kira ibu-ibu memilih yang mana dari ketiga ini? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Bagaimana ibu-ibu? Kira-kira jika ibu sebagai siswa, ibu memilih yang mana? Jawab dengan jujur ya ibu. Ya ibu Fitri, silakan ibu Fitri. Kira-kira ibu pilih yang mana? Apabila ibu sebagai seorang siswa? Baiklah, terima kasih kepada Bunda Egi. Ini untuk motivasi perilaku manusia ya. Jadi untuk saya sendiri itu lebih ke menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Putri. Di sini berarti Ibu Putri menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, baik. Selanjutnya kepada Ibu Ayu, silakan Ibu Ayu. Apabila Ibu Ayu menjadi seorang siswa, Ibu Ayu pilih yang mana? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Anggi. Saya memilih yang nomor 3, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Iya, tepuk tangan dong untuk Ibu Ayu. Iya, di sini ibu-ibu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu motivasi yang membuat seseorang itu memiliki disiplin positif. Disiplin positif yang ada di dalam dirinya yaitu intrinsik. Kalau yang menghindari ketidaknyamanan, hukuman dan mendapat imbalan penghargaan, ini ialah motivasi yang bersifat bukan eksternal. Eksternal itu yang dari luar, begitu ya. Oke, next. Oke, ini selanjutnya ya Ibu. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, itu adalah hukuman Ibu ya. Kalau konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Terlihat atau tidak ini Ibu? Jelas atau tidak? Tidak jelas ya Ibu. Boleh didekatkan lagi Ibu Ica? Tidak bisa yuk. Kita Bunda dibacakan saja ya. Oke. Nah, Ibu ya, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di mana di sini hukuman ialah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Dewi bahwa hukuman itu tidak boleh ya. Dan juga di sini konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Dan restitusi adalah merupakan pilihan. Nah, jadi di sini kira-kira menurut Ibu Maharani, apa yang paling tepat di sini dari hukuman, konsekuensi dan restitusi? Bagaimana Bu? Apa yang paling tepat menurut Ibu Hani? Menurut saya restitusi, Bu. Restitusi. Jelaskan kenapa Ibu restitusi Bu? Kenapa Ibu memilih restitusi? Iya Ibu ya, karena sini sudah dijelaskan restitusi itu merupakan pilihan di mana restitusi ini ialah suatu masalah yang terjadi kepada diri kita dan kita menggunakan restitusi itu untuk menyelesaikan masalah anak dengan cara pendekatan kepada anak agar anak dapat kembali ke kelompoknya dan anak merasa senang dan ibu guru pun ikut bahagia. Oke. Lanjut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tadi Bu ya. Berdasarkan bagan di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini hukuman kelihatan Ibu-ibu? Kelihatan. Oke, hukuman di sini tidak terencana,
bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Untuk selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi di sini bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Untuk selanjutnya yaitu restitusi. Di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang mana tadi sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya. Oke, di sini contoh dari hukuman ini Bu ya. Hukuman itu yang tidak terencana. Contohnya ada anak yang datang terlambat. Ada anak yang datang terlambat dan kebetulan anak itu salah memakai sepatu. Ibu anak itu memakai sepatunya warna putih. Jadi kita sebagai seorang guru langsung menanya kepada anak itu, kenapa kamu sudah datang terlambat, memakai sepatu juga salah. Sekarang kamu silakan keliling ke halaman 7 keliling. Nah Ibu, padahal itu tidak terencana, itu bisa berupa hukuman fisik. Hukuman ini akan selalu diingat kepada anak. Jadi kita sebagai seorang guru Ibu jangan melakukan hukuman. Oke, di sini konsekuensi. Konsekuensi di sini bersifat terencana. Nah, contohnya di sini kita sebagai guru membuat aturan kepada anak didik kita. Apabila ada anak didik kita yang terlambat hadir, maka anak tersebut membayar denda. Kita sering ya Ibu, sering Ibu lakukan? Apa pernah Ibu lakukan sebelumnya Ibu? Apa sebelumnya Ibu dulu masih waktu duduk di kelas SMP atau SMA, ada peraturan yang kayak gini? Apabila terlambat atau tidak membersihkan kelas, kita didenda 2.000. Ada? Nah, ya Ibu, ini bersifat terencana, sudah disepakati. Tetapi ini hanya untuk guru, tetapi tidak untuk anaknya. Kenapa? Karena tadi didenda. Begitu Ibu ya. Ya oke, lanjut. Di sini restitusi. Nah, restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya di TK kita ya. Nah kemarin waktu saya masuk ke kelas B2 ya kalau ada. Nah kemarin ada salah satu anak kita di mana sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas itu sudah kita tempel di kelas karena anak TK itu tidak mengerti Bu ya. Apa itu kesepakatan, mereka tidak mengerti. Tapi kita arahkan anak-anak ini, ibu guru kita hari ini membuat kesepakatan kelas dengan gambar. Nah gambarnya di sana kita meletakkan sepatu di rak sepatu, membuang sampah pada tempatnya. Nah pada hari itu, hari Rabu tanggal 20 kemarin, ada anak kita yaitu Ayu ketika sudah di lapangan dan mengantri masuk kelas, Ayu langsung melempar sepatunya tanpa dia sadari, tidak menyusun sepatunya pada tempatnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah Ayu ini, kita sebagai seorang guru tidak menegur langsung, tetapi kita sebagai seorang guru Bu, kita harus memanggil anak itu. Kita ajak ke kantor, kita panggil, kita tanyai dengan cara pendekatan. Anak muda, Ayu tahu tidak kenapa Ayu dipanggil ke kantor? Kita tanyakan begitu ya Bu ya. Jangan Ibu langsung marah-marah. Itu tidak boleh Bu ya. Begitulah kita harus menggunakan restitusi. Nah restitusi ini benar tadi kita langsung ajak anak itu ke kantor dengan cara pendekatan. Kita tanyakan bahwa kita sudah mempunyai keyakinan kelas bahwa kita meletakkan sepatu itu pada tempatnya. Jadi besok Ayu ikuti peraturan bahwa meletakkan sepatu itu pada tempatnya. Ayu meminta maaf kepada ibu guru dan ibu guru pun senang, anak-anak pun senang. Tidak ada anak tersebut tidak memiliki dendam kepada kita karena kita tadi mempunyai arahan dan juga pendekatan, bukan dengan rasa memarahi atau bagaimana Bu ya. Oke next. Oke
Ibu-ibu? Konsekuensi atau hukuman? Siapa yang bisa jawab ya Ibu? Ya Ibu Putri, silakan. Kira-kira ini apa? Hukuman atau konsekuensi Ibu? Apa? Hukuman. Iya, di sini Ibu Putri menjawab hukuman. Terima kasih pada Ibu Putri. Ya, di sini ialah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini adalah konsekuensi Ibu-ibu ya. Kenapa itu konsekuensi Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, terima kasih Bu Anggun, silakan. Karena berdasarkan penjelasan tadi, konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru dan siswanya. Jadi jika siswanya terlambat, maka siswanya akan mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Iya, luar biasa. Untuk Ibu Anggun, terima kasih Bu Anggun. Iya, Ibu-ibu ya, yang pertama itu di sini adalah konsekuensi. Terima kasih kepada Ibu Anggun. Iya, yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Ibu Berda, bagaimana Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Menurut saya hukuman. Karena apa Ibu? Karena kan mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk hukuman yang harus isi. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong, Ibu Berta, luar biasa jawabannya. Iya, di sini mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu ialah hukuman. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Terus selanjutnya di sini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bu? Ya, konsekuensi. Iya, konsekuensi Bu ya. Untuk yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman Ibu-ibu? Kepada Ibu Putri, kira-kira apa Ibu? Hukuman. Hukuman. Karena apa itu hukuman Ibu? Dikarenakan itu sudah melibatkan pembelajaran ke fisik ya, pemberian hukuman ke fisik pada siswa yang tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, luar biasa jawab Ibu Putri. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong untuk Ibu Putri. Iya Ibu Putri, ini adalah hukuman di mana anak kita diminta push up 15 kali. Itu adalah hukuman. Benar Ibu Putri. Terima kasih banyak Ibu Putri. Yang selanjutnya yaitu membersihkan WC karena merusak pensil teman. Kira-kira ini apa Ibu-ibu? Kalau membersihkan WC? Ada lagi yang menjawab lain selain konsekuensi? Ya Ibu Anggun, kenapa Ibu Anggun menjawab ini hukuman? Karena itu tidak berencana. Ada siswa yang merusak benda temannya, jadi dia dihukum membersihkan WC. Iya, luar biasa Ibu Anggun. Benar sekali. Selanjutnya Ibu, di sini ada lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Kira-kira Ibu, ini adalah konsekuensi atau hukuman? Angkat tangan yang menjawab konsekuensi. Tidak ada? Ya Ibu Hana yang tahu hukuman, berarti semuanya hukuman ya Ibu. Iya Ibu, di sini adalah ini Ibu, ini adalah konsekuensi, bukan hukuman. Karena apa Ibu? Karena ini pelajaran PJOK. Ini kan adalah jam belajar olahraga. Jadi kita mengasih hukuman, bukan hukuman tadi Bu ya. Lari keliling lapangan tadi itu pelajaran olahraga, di mana anak tersebut terlambat 10 menit. Bagaimana Ibu sudah mengerti perbedaan antara konsekuensi dan hukuman? Sudah mengerti? Sudah. Alhamdulillah, kita lanjut ya Ibu materi selanjutnya. Oke, di sini adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan di sini Ibu, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita di sekolah dihukum oleh penghargaan ini, kalau untuk TK kemungkinan kalau jangka pendek insya Allah bisa Bu ya. Tapi kalau di SD tidak bisa, karena apa? Akan berpengaruh, karena itu 6 tahun Bu ya. Oke, penghargaan tidak
Ya. Penghargaan merusak hubungan. Iya Ibu, di sini penghargaan akan merusak hubungan. Kenapa? Karena apabila ada siswa yang terus-menerus mendapatkan penghargaan, siswa yang lainnya akan merasa kecewa. Oh, ibu itu terus yang dapat, aku tidak pernah. Tidak usahlah. Jadi hubungan mereka atau hubungan kita akan berpengaruh. Oke, selanjutnya itu penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Ya Ibu ya, tentu saja. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Nah inilah yang tadi menghukum tadi Bu ya, karena didapatkan terus penghargaan jadi merasa. Oke, nah di sini ialah motivasi dari dalam diri yaitu intrinsik. Nah dihukum oleh penghargaan di sini yaitu motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Oke, next selanjutnya. Oke, dunia berkualitas. Ibu-ibu, kira-kira apa ya dunia berkualitas ini? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Ya Ibu Hana, silakan Ibu Hana. Kira-kira apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah Ibu Anggi, menurut saya dunia yang berkualitas itu yang berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih. Luar biasa Ibu Hana. Terima kasih. Yaitu orang-orang yang berharga di dalam hidup kita. Nah, di sini dari jawaban Bunda Hana tadi ada di pertanyaan pertama. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa ya Ibu? Keluarga. Iya, keluarga. Suami. Siapa lagi Ibu-ibu? Anak. Iya, benar Ibu ya. Oke, di sini selanjutnya nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Yang bisa mencoba menjawab? Ya Ibu Putri, silakan Ibu Putri. Baiklah, terima kasih untuk nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup Anda. Menurut saya itu lebih ke nilai keagamaan terlebih dahulu. Jadi baik itu beragama ya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi. Ya. Terima kasih kepada Ibu Putri, pada dong. Iya Ibu Putri. Iya lanjut ya. Di sini melanjutkan kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri kita atau diri Anda? Bagaimana Bu kira-kira kalau karakter atau sifat seperti apa yang diinginkan? Ya Ibu Putri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Jika saya menjadi seorang yang ideal, maka saya akan memiliki karakter seperti apa? Yang saya inginkan yang pertama, saya mempunyai karakter yang ramah akan lingkungan, berbicara yang sopan, dan sifat saling menghargai. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Ayu atas jawabannya. Di sini Ibu Ayu pengen menjadi karakter yang berguna bagi orang banyak, begitu ya. Oke, selanjutnya apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa Bu? Pencapaian apa yang sangat banggakan? Kepada Ibu Perda, ya silakan Ibu Perda. Baik, pencapaian apa yang sangat saya banggakan? Pencapaian yaitu menjadi seorang guru yang baik. Luar biasa. Menjadi guru yang baik untuk anak-anak kita dan masa depan anak-anak. Oke, di sini apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pekerjaan ini ya. Oke, selanjutnya ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Kepada Ibu Hana, silakan Ibu Hana. Bismillah, terima kasih. Menurut saya perjalanan hidup yang merasa
titik punca bagi saya yaitu menjadi seorang guru, karena itu merupakan cita-cita saya ingin menjadi guru yang dirindukan dan disenangi oleh anak dan bisa memberikan karakter yang terbaik untuk anak, tidak melupakan kepada Tuhannya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Hana tadi sudah menjawab pengen menjadi seorang guru yang selalu dirindukan kepada anak-anak. Oke, selanjutnya sini apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Kita bayangkan itu sama-sama. Apa ya Bu ya? Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda ya Ibu Anggun? Selamat siang Ibu Anggun dulu ya. Kira-kira apa ya Bu yang paling bermakna dalam hidup Ibu? Yang bermakna dalam hidup saya adalah ada dua, yaitu menjadi guru sesuai dengan keinginan saya dan menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak saya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa Ibu. Ibu, ketemu lagi di sini. Kebutuhan dasar manusia. Nah Ibu, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau fisiologi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, psikologis. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Iya, di sini yang bertahan hidup itu Ibu, di mana kita mempunyai kesehatan, itu termasuk bertahan hidup Ibu ya. Apalagi Bu kira-kira, Ibu Putri? Untuk bertahan hidup itu yang pertama ada kebutuhan ya, sandang, pangan, dan makan. Iya, luar biasa sekali. Bertahan hidup itu yaitu kebutuhan. Kebutuhan tadi pangan, kesehatan. Iya, luar biasa Bu ya. Iya, Ibu ini adalah contoh dari yang sudah Ibu Anggi jelaskan tadi ya. Di sini aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, kira-kira kita masuk ke mana Bu ya? Kalau tadi kata-kata tadi dibarukan ke anak-anak. Kira-kira aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini kira-kira masuk ke mana ya Ibu? Iya, kesenangan. Karena di sini ada kata aku senang. Oke, lanjut. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira ini masuk ke mana ya Ibu? Iya, masuk ke kasih sayang dan rasa diterima. Di mana di sini anak minta kejar aku dan karena ibu guru sayang aku. Oke. Untuk ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira ini apa ya Ibu? Iya, luar biasa. Ini adalah penguasaan. Di mana anak tadi makanya ibu guru mengejar anak tersebut. Oke, yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu kira-kira masuk ke mana ya Ibu? Iya, kebebasan di sini di mana anak itu kan kadang-kala ada yang merasa bosan kalau mereka anak-anak ini belajar di dalam kelas terus. Jadi anak-anak kita sebagai seorang guru mengajak anak itu sekali-kali keluar agar anak itu merasa terbebaskan. Oke, lanjut. Oke, itulah pemaparan dari saya tentang motivasi perilaku manusia dan 5 kebutuhan dasar manusia, Ibu-ibu ya. Nanti materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kita, yaitu kepada ibu guru kita Ice. Kepada Ice kami persilakan. Akan beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan 2 atau sepeda motor? Kira-kira supaya apa Bu kita menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Demi apa Bu? Ya, sekali demi keselamatan. Ya, yang pertama itu demi keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Itu supaya yaitu untuk menjaga kesehatan. Yang pertama itu yaitu tentang keyakinan keselamatan dan juga kesehatan. Dinamakan keyakinan dalam diri kita. Berarti kita itu yakin Bu ya, kalau kita menggunakan helm itu berarti untuk keselamatan kita. Dan juga kalau kita mencuci tangan dan memakai masker itu untuk supaya agar tubuh kita itu sehat. Itu yang dinamakan dalam keyakinan. Sedangkan kalau berdasarkan peraturan, contohnya wajib memakai helm pada saat mengendarai motor. Nah itu contoh dari peraturan, salah satu peraturan Bu ya. Kalau dari peraturan itu tergantung dari kita. Kita ingin menaati peraturan itu atau kita ingin tidak ingin menaati peraturan itu. Kalau seandainya kita ingin menaati peraturan itu, berarti kita mempunyai keyakinan kalau kita menggunakan helm itu berarti akan menjaga keselamatan kita. Itu Bu ya. Pertanyaan kemantinya. Nah, di sini terdapat contoh dari keyakinan kelas yang sudah kami buat Bu ya. Dari kelas Al-Qudus. Ini adalah keyakinan kelas dari Al-Qudus. Kemarin kami sudah sama-sama bersama anak-anak membuat satu keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas yang telah kami sepakati dalam kelas Al-Qudus itu yaitu mengantri saat masuk kelas. Terus keyakinan berikutnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, saling menghormati antara guru dan murid, berkata baik dan sopan. Keyakinan kelas yang terakhir itu saling tolong dan menyayangi. Nah, keyakinan kelas ini kami buat bersama-sama kemarin, itu bersama dengan anak-anak. Pada saat membuat keyakinan kelas ini, anak-anak itu sangat antusias mengutarakan idenya Bu ya, mengutarakan idenya tentang kelas yang seperti apa atau keyakinan seperti apa yang ingin mereka sepakati. Setelah selesai kami sepakati, inilah hasilnya dan kami tempel di kelas kami, yaitu kelas Al-Qudus. Oke. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Di sini saya ingin sedikit bertanya kepada ibu-ibu, ada yang pernah mendengar tentang segitiga restitusi? Belum ya? Saya juga sama Bu ya. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya juga belum pernah mendengar tentang apa itu segitiga restitusi. Saya juga baru tahu segitiga restitusi itu apa dan seperti apa. Segitiga restitusi itu adalah salah satu langkah dari penyelesaian masalah yang ada di sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu ada kaitannya dengan disiplin positif tadi. Itu menanamkan sifat disiplin positif terhadap anakku ya. Sini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu mempunyai 3 tahapan. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah dan membuat anak menjadi lebih positif terhadap dirinya. Contoh dari kata-kata yang diterapkan adalah menstabilkan tidak apa-apa berbuat salah. Jika kita bisa menyelesaikan ini, terus berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna,
Bapak Ibu guru pun pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Itu adalah contoh-contoh dari menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu adalah upaya untuk membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Nah, anak-anak kita melakukan kesalahan itu pasti dia mempunyai alasan, Bu ya. Apakah dari alasannya itu dia hanya untuk hebat-hebat saja atau senang saja, atau dia ingin minta perhatian karena dia merasa mungkin kurang perhatian dari orang tuanya. Terus contoh yang kedua, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus bertindak seperti itu? Terus apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik besok? Nah, berarti kita menanyakan kepada anak apakah dia bisa bertindak tidak seperti pada kesalahannya hari ini. Berarti apakah dia bisa berubah dari hari ini, Bu ya? Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini artinya mengajak siswa untuk melihat kesalahan yang telah dilakukan dan menentukan solusi agar berperilaku lebih baik dan tidak melanggar nilai-nilai yang telah disepakati. Contoh kalimatnya, apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah? Nah, contohnya itu nilai-nilai yang telah disepakati tadi seperti keyakinan kelas tadi, Bu ya. Contohnya itu seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, di situ misalkan ada anak yang membuang sampah sembarangan, di situ kita bisa menanyakan keyakinan itu dengan pertanyaan apa nilai-nilai yang telah kita sepakati di kelas gitu. Jadi nanti anak akan menjawab membuang sampah pada tempatnya. Misalnya kan anak-anak tahu kalau keyakinan yang sudah nilai-nilai yang sudah disepakati itu sudah dia langgar. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, kamu ingin jadi anak yang seperti apa nantinya? Apakah murid-murid itu ingin menjadi anak yang selalu membuang sampah, atau anak yang akan disiplin membuang sampah pada tempatnya? Nah, seperti itu, Bu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu kasus. Saya ingin ibu-ibu memperhatikan kasus yang ada, video yang ada pada kasus ini. Di sini keadaan kelas Al-Qudus pada saat belajar, Bu ya. Anak-anak sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Bunda Rani, kira-kira apa yang Ibu lihat dari dalam kelas ini pada saat pembelajaran dimulai, dan kejadian apa yang terjadi pada saat pembelajaran ini dilakukan? Terima kasih. Menurut yang sudah saya lihat bahwa sana terdapat anak-anak yang fokus sama kerjaannya, dan juga anak-anak yang bermain sambil menggambar. Ya, benar sekali, Bu ya. Ada yang fokus, ada yang bermain sambil mengerjakan tugasnya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, Bu ya, di bagian di belakang, nah, ada anak yang sibuk mengganggu temannya, mulai dari mencoret-coret hasil karya temannya. Terus dengan tidak puasnya selesai mencoret, dia mulai memukul temannya, Bu ya. Nah, di sana
Dari kasus yang ini bisa kita simpulkan tahapan penyelesaian masalah pada anak yang telah mengganggu temannya tadi sehingga membuat temannya menjadi menangis. Jadi anak yang sudah mengganggu temannya ini bisa permasalahan yang telah terjadi itu bisa kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi, ya. Anak yang sudah mengganggu temannya ini pada saat jam istirahat itu kita panggil secara dia sendiri itu kita panggil, terus kita tanyakan alasannya mengapa dia bisa berbuat seperti itu, terus kesenangan apa yang telah dia dapatkan saat dia mengganggu temannya yang sedang bekerja. Terus di sana juga kita bisa menanyakan keyakinan apa yang telah ia langgar pada saat pembelajaran itu. Itu merupakan tahap-tahap dari segitiga restitusi tadi, Bu, ya. Kira cukup sampai di sini saja pemaparan yang bisa saya sampaikan, Bu, ya. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Bagaimana jika anak melanggar keyakinan yang ada di kelas? Ya, terima kasih Bu Kiki. Jika ada anak yang melanggar keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama-sama, kita ambil contohnya anak yang membuang sampah bukan pada tempatnya, Bu, ya. Di sana kita tidak mungkin, ya, karena anak TK, jadi kita tidak mungkin akan menghukum anak itu dengan push up ataupun lari atau membersihkan WC karena itu tidak pantas dilakukan, Bu, ya, apalagi untuk anak TK. Jadi cara penyelesaiannya itu kita memberikan konsekuensi kepada anak yang telah membuang sampah sembarangan itu dengan mengajak anak itu mengambil sampah yang telah dia buang sembarangan untuk membuangnya pada tempat yang seharusnya dibuang. Jadi kita menggunakan kata-kata, "Nak, ayo nak, diambil sampahnya, dibuang di tempat yang seharusnya dibuang." Itu, Bu, ya. Jadi kalau anak TK ini tidak bisa kita hukum, apalagi hukuman berat, hukuman ringan saja tidak bisa, Bu, ya, apalagi harus disuruh diberikan hukuman yang berat. Oke, Kiki, bisa dimengerti penjelasannya? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, cukup. Terima kasih, Bu, ya. Saya kira pemaparan saya sampai di sini. Terima kasih atas waktunya, walaupun sudah siang-siang, sudah lapar-lapar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini selesai. Hari ini ada 3 pemateri, yaitu pertama saya Dewi Sinta Purnamasari, yang kedua tadi dilanjutkan dengan Ibu Arti Anggraini, dan terakhir Ibu Ice Trisnawati. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan untuk dalam rangka pemaparan yang kami lakukan hari ini. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah dan bisa kita jadikan ilmu untuk kedepannya memajukan sekolah kita. Kepada kepala sekolah saya berterima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya terhadap program calon guru penggerak ini untuk memajukan sekolah kita bersama. Akhir kata, saya sebagai pemateri pertama mewakili pemateri kedua dan ketiga mengucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak